Halo semuanya, balik lagi di Dion Garage. Bayangkan kamu lagi mengendarai sebuah mobil coupe Jepang yang ringan, gesit, gampang diotak-atik, dan punya reputasi yang melegenda di dunia drifting. Mobil yang bentuknya ramping, lampunya tajam, dan suara turbonya bikin merinding. Yap, itulah Nissan Silvia. Salah satu ikon terbesar dunia JDM yang namanya masih hidup bahkan puluhan tahun setelah produksinya berhenti. Tapi sebelum Silvia jadi Drift King, sebelum jadi mobil favorit para street racer Jepang, dan sebelum SR20 DET jadi mesin yang dihafal seluruh pecinta otomotif. Mobil ini lahir dari ide yang jauh lebih sederhana, keinginan Nissan untuk membuat coupe elegan, mewah, dan berkelas Eropa. Dan dari sinilah semua bermula. Yang pertama, kelahiran Silvia, CSP 311, 1965 sampai 1968. Kisah Silvia dimulai pada Tokyo Motor Show 1964, ketika Nissan memperkenalkan sebuah mobil kecil bergaya coupe dengan desain yang sangat elegan. Namanya Silvia CSP 311. Saat itu Jepang lagi berkembang pesat, dan Nissan ingin menunjukkan bahwa mereka bisa membuat mobil sport yang tidak hanya cepat, tapi juga penuh gaya. Hal paling menarik dari generasi pertama ini adalah proses pembuatannya. Hampir seluruh bodinya dibuat dengan tangan. Panel bodi ditempa secara manual oleh para teknisi spesialis Nissan. Karena prosesnya rumit dan mahal, mobil ini diproduksi sangat terbatas. Total sekitar 554 unit saja sepanjang 1965 sampai 1968. Dan bukan hanya cuma tampilan yang eksotis. Silvia pertama ini didesain dengan masukan dari Count Albert von Gogh, desainer Jerman yang juga ikut dalam pengembangan BMW 507. Jadi, nggak heran kalau CSP 311 terasa Eropa banget. Mesinnya memakai 1,6 liter R Series dengan tenaga sekitar 90 PS. Mungkin kecil di zaman sekarang, tapi waktu itu Silvia bukan cuma tentang performa, melainkan tentang craftsmanship dan prestis. Tapi karena biaya tinggi dan produksinya tidak efisien, Nissan akhirnya menghentikan generasi pertama ini. Lahir dengan cara spesial, mati dengan cara eksklusif. Foundation yang akan membentuk legenda. Yang kedua, kenapa Nissan menghidupkan kembali Silvia? Setelah CSP 311 berhenti, Nissan sempat vakum. Tapi di tahun 1970-an, Nissan melihat celah yang besar di pasar. Konsumen mulai suka mobil coupe sport yang diproduksi massal, bukan yang handmade seperti CSP 311. Mereka ingin membuat mobil yang sporty, ringan, harganya terjangkau, produksi massal, bukan handmade, dan tetap punya DNA elegan seperti Silvia pertama. Maka lahirlah ide platform S, yang akhirnya jadi pondasi seluruh generasi Silvia dari S10 sampai S15. 3. Generasi-generasi Nissan Silvia S Chassis Evolution. S10, 1975 sampai 1979. Disinilah nama Silvia kembali, kali ini dengan bentuk fastback coupe yang lebih modern. S10 memakai mesin L Series, termasuk L18 dan L20B. Mesin ini belum terlalu terkenal di dunia internasional, tapi menjadi pondasi penting untuk arah Silvia selanjutnya. S10 juga menjadi model pertama yang dipasarkan luas dan bukan lagi mobil butik. Ini langkah besar untuk menjadikan Silvia sebagai mobil rakyat yang sporty. S110, 1979 sampai 1983. Generasi Rotary yang gagal. Awalnya Nissan bekerja sama dengan Wankel untuk membuat Silvia bermesin Rotary. Tapi proyek itu batal, jadi S110 akhirnya memakai mesin 4 silinder. Meski begitu, S110 punya kisah epik. Hadirnya Nissan 240 RS, versi homologasi rally dengan mesin FJ24. Mobil ini dipakai di WRC pada era Grup B, menunjukkan bahwa Silvia bukan hanya mobil jalanan, tapi juga punya darah motorsport. S12, 1983 sampai 1988. S12 sering dianggap underrated, tapi sebenarnya penting banget dalam sejarah Silvia. Desainnya lebih kotak, khas era 80-an, dan tersedia dalam berbagai mesin, CA20, CA18ET, sampai VG30 pada beberapa market. S12 menjadi model yang memperkenalkan Silvia ke generasi baru di luar Jepang, termasuk di Amerika lewat nama 200SX.
S13 1988 sampai 1994. The Legend Begins. Inilah generasi yang membawa Silvia ke level kultus. Beberapa poin penting: desainnya halus, ringan, dan aerodinamis. Tersedia model coupe, Silvia, dan hatchback atau fastback yang kemudian dikenal sebagai 180 SX atau 200 SX atau 240 SX, tergantung negara. Mesin populer, CA18DE atau CA18DET. Lalu digantikan SR20DE atau SR20DET. Handling sangat baik karena weight balance yang bagus. Sasisnya dianggap sempurna untuk drifting. S13 juga sangat populer karena harganya murah, mudah dimodifikasi, dan suku cadangnya melimpah. Inilah generasi yang memicu Silvia mania. S14 1993 sampai 1998. Dewasa, lebih lebar, dan lebih stabil. S14 membawa desain yang lebih lebar, lebih rendah, dan lebih matang. Secara visual, S14 dibagi menjadi Zenki atau fase awal, Koki atau fase facelift lebih agresif. Mesin utamanya tetap SR20DET, tapi dengan update turbo, intercooler, dan elektrik yang lebih modern. S14 sangat populer di drift competition karena sasisnya lebih stabil dibanding S13. Selain itu, hadir varian spesial seperti Nismo 270R, versi terbatas dengan tuning khusus, KS, KS, dan JS Trim Levels di Jepang. S15 1999 sampai 2002. Generasi pamungkas sang raja terakhir. Masuk ke era 2000-an, Nissan merilis generasi terakhir Silvia, S15. Desainnya jauh lebih agresif, lampu sipit, bodi ramping, lekukan tajam, dan bentuk sporty yang tetap mempertahankan ukuran compact agar pajak di Jepang tidak mahal. Dua trim utama, spek S, naturally aspirated, spek R, turbo dengan SR20DET generasi terakhir, 250 PS dari pabrik, tergantung market. S15 juga mendapat 6 speed manual, suspensi multilink yang lebih baik, dan opsi aero dengan body kit bawaan. Sayangnya, aturan emisi dan perubahan pasar global membuat Nissan menggantikan lini Silvia pada 2002. Sejak itu, tidak ada lagi penerus resmi, sampai rumor 2025 muncul tentang kemungkinan versi listrik. Fakta menarik yang membuat Silvia melegenda. S13 adalah mobil resmi dunia drifting underground Jepang. Banyak drifter awal seperti Keiichi Tsuchiya, Naoki Nakamura, dan lainnya memakai sasis S platform. Silvia punya kreasi modifikasi unik. Seal 80, depan Silvia, belakang 180 SX. Onevia, depan 180 XX, belakang Silvia. Modifikasi ini sampai membuat versi dealer resmi oleh Nissan. Sasis ringan dan simple. Inilah alasan Silvia gampang dimodifikasi dan tahan banting. Aftermarketnya luar biasa besar. Dari turbo upgrade, body kit, coilover, sampai swap mesin RB, 1JZ, 2JZ, semua bisa nyambung. Harga melonjak gila-gilaan. Karena semakin langka dan dicari, harga Silvia terutama S15 spek R bisa tembus ratusan juta hingga miliaran rupiah. Mobil favorit game racing, Silvia muncul di inisial D, Gran Turismo, Forza, Wangan Midnight, dan lainnya. Peran budaya pop ikut mengangkat reputasinya. 5. Kenapa Nissan Silvia begitu banyak diminati? Silvia bukan cuma mobil, tapi fenomena. Ada beberapa faktor yang kenapa mobil ini disukai. Yang pertama, handling luar biasa, layout FR, front engine, rear wheel drive. Weight balance bagus, sasis ringan, kombinasi sempurna untuk drifting maupun racing. Yang kedua, mesin SR20DET, salah satu legenda JDM turbo 4 silinder yang kuat, mudah di-boost, dan tahan banting. Dari 250 PS bisa naik ke 400 plus PS hanya dengan modifikasi ringan. Yang ketiga, mudah dimodifikasi. Silvia adalah kanvas kosong bagi car antusias. Yang keempat, komunitas besar dan dukungan aftermarket. Komunitas Silvia sangat solid, baik di Jepang maupun internasional. Yang kelima, desain timeless. S15 tetap terlihat modern meski sudah puluhan tahun. Yang keenam,
emosional dan nostalgia. Dipakai di game, anime, film, motorsport. Banyak orang mengenal Silvia sejak kecil. Pada akhirnya, Nissan Silvia bukan hanya barisan angka, spesifikasi, atau generasi. Silvia adalah simbol dari era ketika mobil dibuat untuk pengemudi sejati, ketika kenikmatan berkendara adalah prioritas, dan ketika JDM masih penuh jiwa dan karakter. Dari coupe elegan CSP 311 buatan tangan sampai monster turbo S15 Spec R, Silvia telah melewati perjalanan panjang yang kini menjadikannya legenda. Dan meskipun produksi Silvia berakhir di tahun 2002, cintanya tidak pernah mati, karena legenda tidak harus terus dibuat. Selama ada orang yang merawat, mengendarai, dan mencintainya, Silvia akan tetap hidup. Itulah tadi perjalanan historical dari Nissan Silvia. Ketika kalian punya pengalaman atau kenangan dengan Nissan Silvia, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Follow juga sosial media kami, Instagram @diongarage.id dan TikTok diongarage.id. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace out.